Asam lambung aku nggak sembuh-sembuh, malahan sesak. Ini kenapa ya bun? Aku tuh bingung caranya gimana lagi. Dan ada juga yang mengalami tenggorokan atau di leher itu kayak tercekik, kemudian engap, sesak. Apa yang harus kita lakukan? Dan ada yang minta saran, bun, aku tuh lagi nggak mikirin apa-apa, tapi pengen tenang aja, apa yang harus dilakukan. Pernah nggak sih kalian ngalamin ini? Yuk simak videonya sampai selesai, bantu ke subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Deva dan Bunda. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Suara aku udah kembali normal ya. Setelah kemarin aku itu suaranya sempat hilang beberapa hari karena aku batuk, pilek, radang, kehujanan. Dalam sehari itu aku kehujanan 3 kali karena bolak-balik ke sana kemari. Masya Allah banget. Badan aku meriang karena aku nggak pakai jas hujan. Pada saat itu pakai jas hujan, tapi aku pikir rumah sudah dekat, makanya aku nggak pakai jas hujan. Ternyata basah kuyup banget sama anak aku. Malam-malam aku keluar pun juga kehujanan. Jadi dari situ aku ngedrop ya. Tapi aku alhamdulillah saat ini udah aktivitas lagi. Suara aku juga udah kembali normal. Ada beberapa ritual yang aku lakukan ya. Terutama aku konsumsi jahe, kemudian konsumsi air hangat, juga aku konsumsi vitamin yang aman untuk pejuang asam lambung ya. Multivitamin itu wajib banget saat ini aku konsumsi. Dibantu juga sama susu. Aku masih konsumsi susu SR Gomilko. Itu adalah susu andalan aku dari dulu pada saat aku pemulihan sampai dengan saat ini. Kalau habis aku order ya. Jadi ini adalah susu yang selalu aku konsumsi sampai dengan saat ini. Biasanya aku konsumsinya sekali sehari setelah sarapan di jam 10 pagi. Semoga kalian juga lekas sembuh ya, pejuang asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dan saat ini harus jaga kesehatan karena ini memasuki musim pancaroba ya, perpindahan dari panas ke musim hujan. Harus hati-hati, nggak boleh telat makan, jangan sampai masuk angin juga. Dan jangan sering-sering dikrik ya, karena pejuang asam lambung itu gampang sekali masuk angin. Nah, di video kali ini langsung aja aku bakal bahas lagi pertanyaan nih, udah ada berapa orang ya, atas nama Kak Rizal. Apa obatnya deh kalau saya bernafas nafasnya itu cuman sampai dada, tenggorokan macam tercekik tiap hari kambuh. Apakah Anda pernah ngalami macam ini? Tolong dijawab. Nah, jadi kenapa asam lambung itu banyak sekali sensasinya? Nah, jadi untuk sensasi ini adalah ada sebab akibat. Karena biasanya kita itu tadinya suka menunda waktu makan, makannya berlebihan, kemudian gak dikunyah halus, itu adalah penyebabnya. Nah, dan beberapa hari lalu ya, aku tuh nyoba habis makan langsung tidur. Ternyata itu sampai saat ini berasa aku tuh habis makan langsung tidur, dan makan aku tuh banyak, kayak berasa penuh gitu loh di ulu hati. Makanya aku langsung bangun cepat-cepat senderan. Memang kita itu nggak boleh habis makan langsung tidur. Meskipun yang nggak kena lambung, kalau habis makan langsung tidur itu pasti ngalamin kayak sendawa, perutnya penuh. Suami aku juga ternyata sama. Dia tuh kalau habis buka puasa ya, habis buka puasa kan konsumsi atau minum teh ataupun yang lain-lainnya, dan juga makan. Biasanya nih dia kalau misalnya makannya berlebihan, pasti dia berasa perutnya tuh katanya kayak penuh. Saya pikir kan cuman aku ya, karena aku kan ada riwayat, ternyata enggak. Jadi kita tuh nggak boleh berlebihan juga. Jadi teman-teman, untuk terkait tenggorokan mengganjal itu adalah karena dari asam lambung yang sering naik ke esofagus atau ke kerongkongan. Disebabkan karena pola makan kita yang tidak teratur, tidak menghindari makanan pantangannya, makannya berlebihan, kemudian gak dikunyah halus, itu adalah menjadi pemicu juga naiknya asam lambung kita ke kerongkongan atau ke esofagus. Biasanya di sini tuh kayak tercekik, kayak rasanya itu nggak enak. Selain itu juga kayak berlendir-lendir gitu, pokoknya nggak enak, bawaannya kadang pengen ngeludah tapi kayak engap. Kemudian biasanya di ulu hati itu kayak penuh aja, tarik nafas itu kayak nggak nyampe gitu, kayak nafas pendek. Itu karena biasanya habis makan langsung bering dan makan itu berlebihan. Nah, kemudian untuk cara menghindari atau cara mengatasi agar tenggorokan di sini tidak mengganjal, cara pertama adalah sering konsumsi air putih. Air putih itu ajaib teman-teman, tapi memang harus rutin, gak instan. Misalnya aku kena hari ini nih mengganjal terus, aku konsumsi seharian air itu bakal sembuh? Enggak. Itu butuh waktu beberapa hari, bahkan beberapa minggu biasanya. Yang penting kita rutin, dan selama masa pengobatan konsumsi air putih tersebut juga kita harus disiplin ya, menghindari gorengan, menghindari cabai, menghindari
tepung-tepungan yang berlebih, micin-micinan yang gurih-gurih. Karena kalau misalnya kita makan micin-micinan yang gurih, yang pedas, yang berminyak berlebihan, itu nanti bakal ngerasain, karena minyak itu adalah bisa memicu asam lambung, karena itu mengandung lemak juga. Makanya kita biasanya kayak bawaannya sesak. Aku itu dulu ya, kalau misalnya makan yang berminyak sedikit aja, kayak makan tempe satu aja, itu pasti udah ngerasain kayak nggak enak banget di perut, sampai ke dada itu kayak ngap-ngapan gitu loh. Jadi tuh dulu aku tuh menghindari konsumsi yang minyak-minyakan, kecuali aku pakai minyak yang aman kayak minyak zaitun, minyak kedelai, ataupun minyak Vineco. Itu pun jarang banget aku konsumsi yang berminyak. Jadi kalian juga saran aku harus hati-hati ya, ini nggak selamanya teman-teman ya. Jadi kalian juga harus hati-hati, hindari dulu pantangannya kalau masih banyak sensasi. Ini tuh nggak selamanya teman-teman, hanya beberapa bulan saja. Kalau kita udah disiplin, udah terapkan pola makannya, menghindari pantangannya, kemudian pikirannya dikontrol, menerapkan pola hidup sehat, minumnya yang cukup 2 liter per hari, terapkan olahraga rutin ya, ringan secara rutin, itu nanti bakalan berangsur-angsur sembuh. Ya kalau yang masih sering engap, sesak, nafas pendek, berjemur di matahari pagi, lakukan olahraga atau peregangan, stretching aja, treadmill, jalan beberapa langkah, kemudian berjemur di matahari pagi ya, antara jam 6:30 sampai jam 8, itu bagus banget mataharinya. Kemudian setelah itu lakukan pernafasan diafragma atau latihan pernafasan ya. Aku selalu memberikan contoh caranya, itu tarik nafas dalam-dalam, tahan beberapa detik, lalu hembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Aku tuh biasanya ngelakuin itu setiap pagi teman-teman. Jadi nafas itu kayak plong yang tadinya berat. Kemudian selain itu juga kalau kayak masih banyak lendir di tenggorokan dan kayak masih berat, bisa diuap ya. Aku selalu coba diri aku sendiri dengan cara masak air panas, kemudian aku tetesin minyak telon atau minyak kayu putih di dalam air tersebut, lalu aku hirup. Jadi tuh kayak enakan gitu loh, kayak dada kita tuh kayak plong, berasa lega gitu loh. Jadi kalian juga boleh coba. Dan juga setelah makan jangan langsung tidur, karena itu bisa ngalamin kayak ngap, sesak gitu ya. Jadi buat kakak Rizal yang udah bertanya terkait masih banyak sensasi terutama engap, itu tenggorokannya macam kecekik karena asam lambungnya naik, dan ini bisa sembuh. Ini nggak selamanya, yang penting kita udah disiplin ya. Kemudian untuk mengenai obat-obatan omeprazol, lansoprazol, sukralfat, apakah kita boleh konsumsi tanpa resep dokter? Nah kalau aku sih pada saat itu selalu sesuai dengan resep dokter. Jadi teman-teman, kondisi aku sama kondisi kalian, si A, si B, si C belum tentu sama. Meskipun mungkin sensasinya sama banget nih, sama kayak bunda, perutnya sebelah kiri selalu sakit, mengembung-gembung gede banget, ditepuk-tepuk kayak gendang, itu biasanya gastritis. Jadi produksi asam lambung itu naik berlebih, menimbulkan banyak gas di lambung atau di perut. Jadi biasanya gitu kayak ngap, pegah, kayak melilit, perut itu nggak enak, kayak penuh dengan angin. Itu karena gastritis. Pada saat itu aku hasil endoskopinya itu gastritis, terjadi peradangan di dinding lambung karena aku dulu sering menunda-nunda waktu makan. Nah aku juga ngalamin bun, ya belum tentu, bisa saja mungkin ada tukak ataupun mungkin penyakit ataupun diagnosa yang lainnya. Jadi kalau ingin aman konsumsi obat, saran aku konsultasikan ke dokter ya. Tapi kalau misalnya bunda di sini tuh rumah sakit jauh ya, karena banyak sekali ya orang-orang atau saudara-saudara kita yang ada di perkampungan. Mohon maaf ya, aku juga orang kampung, tapi memang sulit pada saat itu juga ya. Kalau lagi di kampung itu serba sulit, mau ke apotik aja biasanya harus menempuh jarak beberapa kilometer. Jadi teman-teman, kalau misalnya nggak ada dokter bun, harus hari kerja, kalau weekend gimana? Jadi kalian boleh stok obat-obatan yang aman, yang dijual bebas di apotik. Tapi sebelum kalian beli, bisa berkonsultasi dulu di sama apotekernya. Biasanya kan di apotik itu ada apotekernya ya, atau ada dokternya juga. Aku lagi ngalamin ini nih, tapi aku selalu dulu saranin untuk konsumsi atau selalu stok sukralfat in Pepsa yang warna pink
putih sama hijau. Kemudian aku tuh selalu nyetok lansoprazol. Itu nggak apa-apa sih menurut aku ya, cuman kalau kalian masih kayak takut bun, ragu, boleh konsultasikan ke dokter. Kalau aku saat itu karena memang udah konsultasi ke dokter, dan setiap aku konsultasi, setiap berobat pasti selalu diberikan obat itu ya. Jadi aku kalau misalnya lagi habis di rumah pasti aku beli itu. Kemudian untuk Lanzo atau Omeprazole aku juga masih selalu stok ya. Kalau lagi habis dari dokter aku beli sendiri. Jadi kalau misalnya kalian mau stok bisa konsultasi ke dokter dulu, seperti itu ya. Dan untuk lansoprazol ini konsumsinya sebelum makan ya, 30 menit sebelum makan. Kemudian aku juga bakal bahas atas nama Kak Ewin. Kak Ewin, ya bun, lambung aku nggak sembuh-sembuh nih, rasanya sesak. Nah jadi kenapa sih kita tuh lama banget sembuhnya, malahan sesaknya susah banget sembuh. Nah sebenarnya ya untuk tingkat kesembuhan masing-masing orang itu beda-beda ya. Ada kategori ringan, ada kategori menengah atau sedang, dan juga kategori parah. Jadi tergantung manusianya, dia pengen cepat sembuh nggak. Kalau mau cepat sembuh berarti harus disiplin. Kenapa sih kita itu susah banget sembuh? Karena biasanya nih orang-orang ya, termasuk teman-teman aku dan termasuk diri aku sendiri pada saat itu, kalau udah enakan nih sehari 2 hari aku makan lagi gorengan banyak 2-3, sesudahnya itu mulai muncul lagi. Dan yang paling nggak bisa aku hindari dulu itu adalah ikan asin, kemudian sayur asem, sama kayak uli, itu aku susah banget hindari. Pisang molen ya sebenarnya sih bisa, cuman kadang kalau udah membaik beberapa hari aku tuh mulai makan. Dan kayak kacang ini biasanya kan dibikin gado-gado atau ketoprak, aku tuh suka banget teman-teman ya. Dan kalau misalnya udah mulai enakan nih, kadang aku mulai nyolek, ternyata kambuh lagi sampai pada akhirnya aku kapok sendiri. Jadi meskipun udah membaik nih, udah beberapa hari, aku nggak mau kambuh, aku pengen sembuh. Jadi sampai benar-benar pulih ya. Dan untuk konsumsi obat-obatan dokter itu ya, atau pengobatan itu harus tuntas, biasanya 2 bulan ya, atau 8 hingga 10 minggu kata dokter aku. Kenapa kita lama banget sembuhnya? Ya yang satu itu biasanya suka mencoba-coba nih mencoba ini udah nggak ada sensasi. Sesudahnya makan itu makannya berlebihan. Aku makan asinan tadi bun, ya iyalah kan kamu masih pemulihan, ngapain coba makan asinan? Jadi harus berpikir juga teman-teman, karena yang rugi itu bukan orang lain tapi kita. Dulu nih aku ya selalu kalau ke Bogor ke ibu angkatku, ya ampun kak, udah sih makan aja kan sayur kangkung. Aku tuh kalau makan sayur kangkung suka, tapi kalau pada saat aku berjuang harus makan sedikit dan harus dikunyah halus. Kalau misalnya nggak dikunyah halus itu pasti kayak nggak enak, kayak kembung aja perut, karena susah dicerna. Kata ibu angkatku, ya elah kak, itu mah anggap aja obat, bismillah. Tapi aku yang ngerasain gitu. Jadi meskipun orang lainnya, kamu mah lebay, udah sih makan aja, gak usah banyak-banyak deh, dikit aja, yang penting dikunyah halus. Tapi aku kadang merasa, aku yang ngerasain, bukan mereka yang ngomong. Mereka itu cuman pengen, ya agar aku nggak penasaran. Tapi teman-teman, kalau misalnya kita udah nyobain dan ada sensasi, mereka mau tanggung jawab nggak? Mereka ngerasain nggak kan? Palingan, kamu sih terlalu berlebihan, terlalu parno. Kadang kayak gitu ya. Sugesti kamu tuh. Padahal kan karena memang kita kondisinya belum fit atau belum normal 100%. Sama halnya Kak Erwin. Jadi kalau misalnya udah enakan sedikit, jangan coba-coba dulu ya. Hindari dulu makanan pantangannya, kemudian jangan berlebihan makannya, dikunyah halus. Habis makan juga jangan langsung bearing. Kalau masih sering sesak ngap, lakukan pernafasan diafragma. Hindari minyakan, gorengan, tepung-tepungan yang gurih-gurih, yang pedas. Sering konsumsi air putih juga. Dan satu, tenangkan pikiran. Karena kalau misalnya pikiran kalian masih kemana-mana, masih susah dikontrol, bunda aku udah menghindari pantangannya tapi susah dikontrol, ya iya pasti nggak bisa sembuh, susah sembuhnya. Bebasin aja ya, ikhlasin lillahi ta'ala. Kalau ada sesuatu yang kalian perbuat di masa lalu, ikhlaskan, doakan ya, perbaiki agar kalian nggak kambuh-kambuhan. Karena kambuh itu bukan saja dari makanan, bukan aja dari kecapean, tapi dari pikiran, itu yang utama teman-teman. Jadi ayo modifikasi, rubah agar nggak kambuh-kambuhan lagi.
Nah, kemudian atas nama Fahamal Badan nih, Bunda gimana sih cara menenangkan pikiran? Padahal kita tuh udah gak mikir apa-apa, tapi ingin tenangin pikiran, teman-teman. Jadi meskipun kita lagi gak ngapa-ngapain, gak mikirin apa-apa, pasti kepikiran aja. Biasanya itu karena ada sugesti. Biasanya kita lagi mikirin sesuatu, gak mikirin apa-apa tapi pengen tenang. Ya caranya gimana? Lakukan hobinya, lakukan meditasi, relaksasi. Kalau aku tuh dulu ya, lagi di rumah nih, aku pengen tenangkan pikiran aku, pengen me time sendiri, tetap aja kepikiran ya. Dengar berita ini pasti panik, dengar ini itu pasti cemas. Ya caranya gimana? Aku lakukan hobi aku. Pertama, kadang masak ya, kadang baca apa aja, kadang nonton film kesukaan aku, kadang dengerin relaksasi, kadang aku yoga. Aku tuh teman-teman kalau lagi sendiri di rumah, apa aja aku lakuin. Biasanya yoga atau olahraga di rumah, atau bikin kue. Tapi kalau enggak, tiba-tiba aku keluar, misalnya olahraga di luar, atau misalnya healing ke Dufan atau ke mall. Jadi aku tuh nggak mau kayak pikiran itu terlalu tertanam di sini. Aku pengen hilangin dengan cara ya udah melakukan hal yang menyenangkan. Intinya jangan menyendiri. Kalau kita makin menyendiri, itu makin banyak sensasinya ya. Lakukan yoga sering mungkin, meditasi terutama sebelum tidur, agar tidur kita nyenyak, pikiran kita juga tenang. Kayak gitu ya, karena anxiety itu bisa muncul kapan aja, di jalan, di rumah, bahkan kita lagi belajar, lagi kerja pun bisa muncul. Jadi lakukan hal yang menyenangkan, tenangkan pikiran. Jadi kalau misalnya kita melakukan hal yang positif, pikiran atau overthinking itu bakal menjauh. Kayak gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat share kali ini. Buat kalian masih berjuang, tetap semangat, terapkan pola hidup sehatnya, terapkan 3P-nya, dan juga jangan lupa bersyukur, jangan mengeluh terus, karena kalau makin mengeluh itu makin nambah sensasinya. Oke ya, cukup sekian. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!